Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian maju. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membicarakan, membahas kaitannya dengan macam-macam nitrogen. Saudara-saudara sekalian, nitrogen merupakan hara yang sangat penting bagi tanaman. Dia merupakan hara makronutrien primer. Penting dan dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. A, C, H, O, maka nitrogen adalah dibutuhkan yang banyak. Saudara-saudara sekalian, nitrogen merupakan bagian daripada penyusun protein. Bagian yang penting dari konstituen dari protoplasma, enzim, agen katalis biologis yang mempercepat daripada kehidupan. Di samping itu, nitrogen juga hadir sebagai bagian dari nukleoprotein, asam amino, amina, asam gula, polipeptida, dan senyawa-senyawa organik dalam. Yang tidak kalah pentingnya bahwa nitrogen adalah penyusun klorofil, zat berwarna hijau, klorofil. Apa fungsi daripada klorofil itu? Yaitu berperan dalam proses fotosintesis, dalam energi matahari untuk membentuk karbohidrat dan dari apa? Dari karbon, air, dan senyawa nitrogen. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya pengaruh nitrogen itu pada tanaman adalah sangat besar sekali. Berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, memberikan warna hijau pada tanaman, sehingga panjang umur tanaman menentukan ini. Jika kelebihan pupuk nitrogen, maka apa? Tumbuhan vegetatif panjang dan penggunaan karbohidrat yang sangat ditentukan oleh yaitu hara nitrogen. Oleh karena itu, kekurangan pupuk nitrogen akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman ini akan menjadi kerdil. Daun akan menguning, dan banyak pula tanaman yang mati muda, yang sebelumnya yaitu tampak layu dulu, dan kemudian oleh karena itu betapa pentingnya daripada yaitu nitrogen ini. Sumber-sumber nitrogen di dalam tanah tidak, mineral tanah nggak ada, batuan yang dari nitrogen nggak ada. Sumber utama ada dari udara. Melalui apa dia bisa dimanfaatkan? Cara atmosferik fiksasi, cara industri fiksasi, buatan pupuk daripada nitrogen itu sendiri, industri pupuk nitrogen. Kemudian juga di samping pupuk buatan, maka juga yaitu bahan organik tanah bisa sebagai sumber daripada bahan nitrogen ini. Sisa-sisa tanaman, sisa pupuk kandang, ini bisa digunakan sebagai sumber daripada. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dalam tanaman jika kekurangan maka akan klorotik, hijau daunnya akan berkurang menjadi kuning. Hijau muda kekuningan akan menyebabkan daun tanaman kerdil. Kemudian selanjutnya tentunya akan menentukan sekali pada pertumbuhan tanaman dan produksi daripada. Namun juga kalau berlebihan juga mempunyai efek yang tidak baik, di mana keseimbangan unsur hara yang lain akan tidak baik, terganggu. Maka akan menjadi apa? Tanaman itu akan menjadi penyakit jamur yang meningkat. Misalnya ada tangkai busuk, ya, dan kemudian kematangan yang tertunda, panjang daripada apa itu namanya pertumbuhan vegetatif kalau tidak diimbangi dengan yaitu pupuk P dan K-nya rendah.
Saudara-saudara sekalian, di samping itu biasanya petani merasa kalau kelebihan pupuk nitrogen ini, yaitu akan tanaman itu mudah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tentunya sangat baik apabila kita bicarakan hal ini. Adapun pembentukan pupuk nitrogen itu sebenarnya awalnya yaitu dari amonia. Dari amonia ini, maka kalau direaksikan dengan yaitu asam fosfat H2PO4, maka menjadi amonium fosfat. Apabila direaksikan dengan yaitu asam sulfat akan menjadi amonium sulfat. Dan apabila direaksikan dengan CO2 maka akan menjadi urea. Dan juga amonia inilah kemudian jika dia teroksidasi, ya, melalui proses oksidasi dia bisa menjadi yaitu asam nitrat. Dan asam nitrat inilah apabila dia bereaksi dengan amonia menjadi amonium nitrat, dan bila bereaksi dengan batuan fosfat menjadi nitrofosfat, dan apabila bereaksi dengan natrium nitrat akan menjadi yaitu natrium nitrat. Saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup menarik apabila kita itu membahas pada kesempatan. Salam pertanian. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bicarakan mengenai macam-macam nitrogen. Peran nitrogen sangat penting sekali. Tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan masalah nitrogen merupakan penyusun daripada yaitu protein. Demikian juga bahwa nitrogen yaitu juga sebagai penyusun klorofil yang sangat berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian untuk selanjutnya, nitrogen ini akan memberikan warna hijau pada daun karena dia sebagai penyusun daripada klorofil. Kemudian selanjutnya, jika kekurangan nitrogen ini akan mengakibatkan yaitu pertumbuhan akan menjadi kerdil. Daun akan menjadi menguning dan banyak pula tanaman yang mati muda yang sebelumnya yaitu tampak layu kemudian menguning. Ini tentunya akan membuat tanaman fatal menjadi mati. Saudara-saudara sekalian, nitrogen dalam tanah itu diserap oleh tanaman dalam bentuk yaitu amonium maupun nitrat. Dan di dalam tanah pula, amonium ini melalui proses nitrifikasi bisa dirubah menjadi nitrat. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya, sekarang sumbernya apa? Untuk sumber nitrogen di dalam tanah itu, ada beberapa macam sumber. Yang salah satunya yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu berasal dari pupuk buatan atau pupuk pabrikan, biasa dikatakan oleh petani. Pupuk N ini bisa bentuknya adalah senyawa N dari pupuk ini bisa dalam bentuk amonium, umpamanya amonium fosfat. Kemudian bisa dalam bentuk yaitu nitrat, yaitu umpamanya kalium nitrat. Bisa dalam bentuk yaitu amina, umpamanya adalah urea. Dan bisa dalam bentuk sianida, umpamanya kalsium sianida. Inilah bentuk-bentuk senyawa N dari pupuk nitrogen. Saudara-saudara sekalian, kita bahas kaitannya dengan pupuk yang dari amina, yaitu urea. Urea ini mempunyai sifat-sifat yaitu merupakan senyawa organik karena unsur-unsurnya organik. Kemudian berbentuk kristal putih dan bisa juga yaitu dalam bentuk tablet. Kemudian urea ini mempunyai sifat higroskopis. Maksudnya adalah mempunyai sifat yang dia adalah mampu menyerap air, mempunyai kemampuan untuk menyerap air yang tinggi. Kemudian
kandungan N-nya cukup tinggi, yaitu 45-46%. Kemudian pupuk urea ini pula yaitu tidak tepat ternitrifikasi, mengalami nitrifikasi. Ini tentunya sangat penting sekali hubungannya dengan masalah yaitu nanti kehilangan daripada nitrogen N itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah dapat diberikan melalui daun, namun tentunya harus hati-hati. Kemudian yang ketujuh adalah meninggalkan kemasaman. Kemudian urea ini pula dapat dicampur dengan insektisida sehingga mudah dalam pemberiannya. Nah, sambil yaitu memupuk, sambil pula yaitu kita memberikan insektisida. Dan urea ini lebih baik daripada amonium nitrat yang harganya dia lebih produksinya lebih murah, N-nya tinggi, polisi selama pembuatan adalah sangat. Dan yang perlu diperhatikan dari urea yaitu kandungan biuret. Karena kandungan biuret ini bisa yaitu menghambat daripada perkecambahan, berdampak buruk. Dan urea ini kadar biuretnya harus yaitu kurang daripada 2,5%. Sehingga akan aman. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya dalam praktek urea itu di lapangan ini perlu apa yang diperhatikan. Di depan sudah saya katakan bahwa urea termasuk pupuk yang higroskopis, mudah menarik uap air. Pada kelembapan 73%, pupuk ini sudah mampu menarik uap air dari udara. Oleh karena itu, urea mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Namun juga yang perlu kita catat, di samping dia mudah diserap oleh tanaman karena mudah larut, maka juga banyak yang mudah hilang. Umpamanya di sawah, mudah tercuci, terbawa oleh runoff, aliran permukaan. Dan juga yaitu terjadi denitrifikasi. Sebabnya apa? Kalau urea ini kemudian oleh urease dirubah menjadi amonium, kemudian amonium ini kemudian dalam lapisan oksidasi dia rubah menjadi nitrat, dan nitrat masuk ke dalam lapisan reduksi, maka dia akan yaitu mengalami proses denitrifikasi. Dia akan hilang. N2 ini akan menguap udara. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kalau diberikan ke tanah, pupuk ini akan mudah berubah menjadi amonia dan karbon dioksida. Padahal kedua zat ini yaitu berupa gas yang mudah menguap. Oleh karena itu, amonia ini bisa menguap melalui proses volatilisasi. Saudara-saudara sekalian, dalam praktek penggunaan yang perlu diperhatikan adalah apa? Mudah tercuci oleh air dan mudah terbakar oleh sinar matahari. Itulah sebabnya banyak yang menganjurkan pemberian urea jika lewat daun, maka harus super hati-hati. Urea dapat membuat tanaman itu hangus, terutama yang memiliki daun yang amat pekat. Untuk itu, yaitu pemberiannya harus disemprotkan urea ini dalam bentuk yaitu butiran-butiran tetesan. Saudara-saudara sekalian, sekarang sifat yang tidak menguntungkan dari urea itu apa? Yang pertama adalah adanya bahaya biuret. Tadi sudah saya katakan bahwa biuret ini merupakan bahan ikutan pengotor daripada urea itu harus
kurang daripada yaitu 2,5%, kurang daripada 2,5%. Oleh karena itu, maka jika biuret ini lebih, maka akan berbahaya. Biuret ini akan mengganggu perkecambahan dan pertumbuhan daripada bibit. Oleh karena itu, dipersyaratkan untuk biuret ini harus yaitu rendah. Kemudian, yaitu urea mudah terjadi volatilisasi, yaitu penguapan amonia selama hidrolisis. Amonium jika terjadi terhidrolisis akan menjadi amonia. Dan amonia ini bisa menguap dalam bentuk gas. Inilah proses volatilisasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah yang ketiga adalah akumulasi NO2 selama nitrifikasi. Sedangkan NO2 ini racun bagi tanaman atau fitotoksik. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat berdasarkan atas bentuknya, maka urea itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk pril, butiran, dalam bentuk butiran kecil hingga halus yang berwarna putih. Sehingga apa? Luasannya yaitu besar. Maka mudah larut. Keuntungan daripada atau kemudahan dalam penggunaan urea pril itu bagaimana? Urea pril sudah dikenal luas di kalangan petani dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, dijadikan prioritas pada utamanya dalam pemupukan. Kemudian urea pril adalah mudah diperoleh, bisa di KUD, kemudian di pengecer pupuk, di kios kelompok tani, atau di... Kemudian harganya cukup murah, sehingga terjangkau oleh daya beli petani. Urea pril juga dapat dibeli dalam berbagai ukuran, bagi kemasan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian urea pril ini juga penggunaannya mudah, bisa disebar langsung atau dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, kandungan hara nitrogennya cukup tinggi, yaitu 46%. Ini cukup tentunya cukup menguntungkan. Kemudian urea pril ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan selain pemupukan. Umpamanya tambak, ramsum ternak, campuran pembuatan lem pada industri, serta yaitu untuk bahan pengolahan kain pada industri sana. Saudara-saudara sekalian, namun apa kelemahan daripada urea pril ini? Adapun kelemahan dari urea pril ini yaitu yang pertama adalah oleh karena sifatnya mudah menyerap air dari udara atau higroskopis, maka pupuk ini mudah basah atau hancur. Bila sudah berubah menjadi basah, mencair, yang berarti kandungan nitrogennya sudah lepas, maka pupuk ini dapat dikatakan mudah rusak. Ini. Oleh karena itu, dalam penyimpanan seharusnya anjurkan urea pril ini yaitu pada tempat-tempat yang kering, jangan yang lembab. Kemudian yang ketiga, urea pril ini memiliki butiran yang cukup kecil, yang berarti mempunyai bidang permukaan yang luas. Oleh karena itu akan lebih cepat mengalami pelarutan, mudah larut, penguapan, mudah menguap, dan pencucian dibandingkan unsur urea dan jenis yang lain. Kemudian yang keempat, urea pril ini mudah menguap, larut dan tercuci, sehingga hanya yaitu sekitar 30-50% saja yang termanfaat.
Ini kelemahan daripada urea pril. Kemudian sekarang bentuk yang lain adalah urea non pril. Ini ada beberapa macam bentuk. Yang pertama urea ball fertilizer, yaitu pupuk urea yang berbentuk bola, bola kecil dengan respon yang tinggi. Unsur hara ini adalah melepaskan daripada nitrogen lambat, lebih lambat hingga tidak mudah hilang. Kemudian yang kedua adalah urea supergranul. Ini mirip urea pril, hanya saja ukurannya butirannya lebih besar. Dalam arti ini yaitu mudah untuk dibenamkan. Kemudian USG ini diperbarui dengan penyempurnaan, yaitu dibentuk dalam bentuk urea briket. Ini merupakan proses lanjut daripada urea pril, dipadatkan dan merupakan penyempurnaan dari USG. Dan kemudian selanjutnya yaitu lebih disempurnakan lagi menjadi urea tablet. Ini merupakan urea pril yang sudah melalui proses pengempahan bertekanan tinggi sehingga menjadi bentuk tablet yang lebih yaitu kuat. Saudara-saudara sekalian, kenapa kok perlu dibuat tablet semacam ini? Maksudnya yaitu cara pemakaiannya yaitu dibenamkan di bawah yaitu lapisan permukaan tanah sehingga masuk pada lapisan reduksi. Di dalam lapisan reduksi maka urea akan berubah menjadi amonium dan ini akan lebih yaitu lebih lama awet, tidak mudah tercuci ke bawah dan tidak mudah teruapkan, tidak mudah mengalami proses denitrifikasi. Inilah keuntungan daripada urea tablet. Namun apa keuntungan urea tablet ini tadi yaitu belum banyak orang yang menggunakan sekarang. Namun dulu pernah yaitu dilakukan sosialisasi. Sekarang apa toh keuntungan daripada urea tablet ini? Penggunaannya karena dia dimasukkan ke dalam lapisan di bawah permukaan, maka penggunaannya adalah lebih efisien. 2-3 kali lebih efisien. Produksi akan lebih meningkat. Kemudian yaitu juga akan jadi efisiensi daripada tenaga maupun biaya pembukannya. Ini. Namun tentunya yaitu perlu ada latihan atau bimbingan cara-cara daripada pemberiannya. Kemudian karena dia diletakkan di bagian bawah permukaan tanah, maka tumbuhnya gulma akan bisa berkurang. Urea tablet ini biasanya digunakan yaitu untuk di tanah-tanah. Kemudian pencemaran mikro akibat penggunaan pupuk urea pril ini dapat ditekan. Pencemarannya dapat ditekan. Untuk mempermudah agar penggunaan urea tabletnya agar lebih efektif, maka bisa digunakan dengan menggunakan aplikator yang bisa dibuat dengan teknologi yang sangat sederhana untuk mempermudah daripada memasukkan urea. Saudara-saudara sekalian, kemudian apa kelemahan daripada urea tablet? Saudara-saudara sekalian, perilaku petani terhadap kebiasaan yang sudah biasa menggunakan urea pril inilah sulit diubah. Sebenarnya tahu bahwa lebih efisien, namun apa? Namun sudah kebiasaan dia menggunakan urea pril untuk disebarkan dengan mudah saja, maka
ini sulit diubah. Kemudian di beberapa daerah masih sulit mendapatkan tenaga pemupukan yang mampu menggunakan jadi apa itu namanya aplikator penggunaan urea tablet. Reaksi daripada tablet terhadap tanaman tidak secepat reaksi pril. Ini memang tidak cepat. Karena apa? Untuk yang pril cepat larut, namun kalau ini secara itu lebih lambat. Sehingga apa? Lebih lama dia memasok daripada nitrogen ini. Kalau yang lebih cepat dia akan lebih banyak nitrogen. Kemudian urea tablet ini sulit diaplikasikan, terutama untuk di tanah-tanah yang kering, kurang air. Kemudian dalam penyimpanan urea tablet ini tidak dapat ditumpuk lebih dari 12 tumpukan, sehingga membutuhkan ruangan yang cukup besar. Harganya masih di atas urea pril karena ada yaitu biaya untuk membuat daripada tabletnya itu sendiri. Kemudian tentunya yang menjadi pertimbangan dari petani adalah tingkat kesulitan pengaplikasiannya inilah lebih tinggi daripada urea pril. Saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan yaitu bagaimana sekarang urea itu setelah di dalam tanah. Urea jika di dalam tanah maka dia terhidrolisis melalui yaitu urease, maka dia akan melepaskan amonium dan bisa diserap oleh tanah. Kemudian amonium itu pada lapisan yang oksidasi ya, atau di lahan kering dia aerasi yang cukup, lembapan dan pH, maka akan berubah bisa menjadi proses nitrifikasi, maka akan berubah amonium itu menjadi nitrat. Kemudian kalau nitrat itu masuk ke dalam yaitu lapisan reduksi, maka dia bisa berubah reduksi dari nitrat ini menjadi N2, maka dia akan mengalami proses denitrifikasi, dia hilang yaitu dalam bentuk N2. Demikian juga urea ini juga bisa mengalami proses volatilisasi. Maka apabila dia terus berubah menjadi yaitu amonia, maka dalam bentuk gas, maka dia akan hilang melalui yaitu proses volatilisasi. Ini tentunya tergantung daripada pH tanahnya dan cara pembuatan. Dan juga amonium ini karena dia adalah monobat kation, maka dia dapat pertukarkan dalam kompleks pertukaran liat maupun bahan organik. Inilah perilaku dari urea dalam tanah. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tentunya yang perlu yaitu kita perhatikan kaitannya dengan yaitu penempatan pupuk. Ini perlu yaitu kita perhatikan. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah pupuk amonium. Yang pertama kita kenalkan adalah pupuk amonium nitrat. Ini cara pembuatan yaitu asam nitrat dengan amonia akan membentuk amonium nitrat. Sifatnya bagaimana? Kadarnya yaitu kadar N-nya 32 sampai 33%. Separuhnya dalam bentuk amonia, kemudian separuhnya dalam bentuk nitrat. Amonia yaitu digunakan untuk tanaman yang masih muda, pada tanaman itu kalau sudah umur lebih tua maka dia menggunakan nitrat. Kelarutannya tinggi, mudah tersedia untuk tanaman, menimbulkan sisa kemasaman, sangat higroskopis, dan mudah tercuci dan terdenitrifikasi. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua, pupuk amonium ini juga amonium sulfat yang banyak digunakan petani atau ZA, bubble sur amonia.
Cara pembuatan adalah amonia dengan H2SO4 akan membentuk yaitu amonium sulfat. Ini. Pupuk ini dikenal yaitu amonium sulfat ini ya, karena apa? Karena banyak beredar di masyarakat. Petani banyak yaitu menggunakan ini, menggunakan pupuk amonium sulfat ini. Umumnya yaitu pupuk ini berupa kristal putih dan hampir seluruhnya akan larut air. Kadang-kadang pupuk ini yaitu diberi warna, namanya pink dan sebagainya. Kadar N yang lumayan cukup tinggi yaitu 20-21%. Yang diperdagangkan umumnya mempunyai kemurnian 97%. Kadar asam bebasnya maksimum 0,4%. Ini amonium sulfat. Kemudian bagaimana sifat pupuk amonium sulfat atau ZA ini? Larut air. Kadarnya 20-21, S-nya 24%. Jadi dia di samping memberikan hara nitrogen juga yaitu sulfur dalam bentuk kristal putih atau abu-abu, tidak higroskopis, tidak mudah tercuci, ya, sehingga dia lebih tahan, dapat dijerap oleh kulit tanah, sehingga dia tidak mudah tercuci, mempunyai daya mengusir daripada CA daripada kompleks jerapan, reaksinya lebih fisiologis masam, baik untuk tanah-tanah basah. Ini. Kemudian sifatnya masam, mudah menggumpal, tetapi dapat dihancurkan kembali. Dan asam bebasnya kalau terlalu tinggi akan meracun tanah. Inilah sifat-sifat daripada boksit. Saudara-saudara sekalian, sekarang amonium nitrat white line, yaitu amonium nitrat yang direaksikan dengan CaCO3. Ini tidak menimbulkan kemasaman. Bahkan dia ada kandungan Ca-nya, CaCO3, maka dia juga akan membantu daripada yaitu meningkatkan. Kemudian amonium klorida. Cara pembuatan adalah amonia dengan HCl akan mengandung asam klorida akan membentuk amonium klorida. Sifatnya N-nya 25%, harga lebih murah daripada ZA, sumber N dan Cl bagi yaitu untuk tanaman palem. Meninggalkan kemasaman, Cl tinggi tidak banyak digunakan. Jadi Cl itu tidak banyak digunakan, tidak semua tanaman membutuhkan klor. Kemudian pupuk nitrat. Pupuk nitrat. Sifat-sifatnya bagaimana? Mudah larut, sangat mobil, mudah tercuci, cepat tersedia untuk tanaman, dapat digunakan untuk mempercepat daripada dekomposisi bahan organik, dapat terdenitrifikasi, kemudian bukan pembentuk daripada kemasan. Kemudian selanjutnya ini pupuk-pupuk nitrat ini apa antara lain? Yaitu kalium nitrat. Kalium nitrat. Ini merupakan pupuk majemuk. Dia mempunyai kandungan nitrogen 13% dan kalium 46%. Jadi pupuk majemuk mempunyai dua, yaitu unsur hara utamanya. Ini. Biasanya digunakan ini untuk pupuk dasar maupun pupuk susulan. Mudah larut, sehingga cocok untuk aplikasi disemprotkan daun, kemudian sistem cor, atau ditabur langsung pada permukaan tanah. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah kalium nitrat ini memberikan reaksi yang cepat, sehingga akan memberikan respon pada tanaman yang cukup baik. Kalium nitrat sangat cocok untuk mengatasi kekurangan nitrogen dan kalium, karena dia pupuk majemuk, mengandung K dan mengandung N. Dan dia cocok sekali untuk buah, bunga, sayuran, tanaman pangan, dan pulau hijau, dan tanaman perkebunan.
Saudara-saudara sekalian, sekarang kalsium nitrat, cara pembuatan yaitu dari kalsit, CaCO3, dan asam nitrat, maka akan terbentuk kalsium nitrat. Dia sangat higroskopis, warna putih, bentuk kristal kecil, kandungan N-nya 15%, Ca-nya 21%. Baik untuk tumbuh-tumbuhan seperti tomat, apel, dan reaksinya dalam tanah, dia adalah akan melepaskan nitrat di dalam tanah. Saudara-saudara sekalian, kemudian kalsium amonium nitrat. Ini campuran daripada amonium nitrat dengan kapur. Kandungan N-nya adalah 20,5%, CaO-nya adalah 17-20%. Sifat fisiologisnya netral, baik untuk tanah masam, cepat diserap oleh tanah. Ini adalah kalsium amonium nitrat. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian kaitannya dengan macam-macam pupuk nitrogen. Oleh karena itu tentunya akan sebagai dasar daripada kita dalam memilih daripada pupuk. Pupuk apa kira-kira yang paling efisien kita gunakan. Saya rasa demikian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian maju.